Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas dekomposisi operator uniter, yang mana langkah-langkah saya ambil dari paper ini, karya Krauss-Sirac berjudul Optimal Creation of Entanglement Using a Two-Qubit Gate di Appendix A. Oke, di sini akan saya bahas langkah demi langkah kenapa kita bisa mendekomposisi operator uniter menjadi seperti ini. Oke. Jadi di sini kita memiliki operator uniter UAB yang berlaku pada 2 qubit. Kemudian kita mempunyai operator uniter lokal UA, UB, VA, dan VB ini operator uniter lokal. Artinya berlaku hanya pada 1 qubit. Dan satu operator uniter non-lokal, UD. Yang mana UD di sini adalah eksponensial min I sigma A D sigma B. Sigma adalah matriks Pauli, dan D di sini, D adalah matriks diagonal. Oke. Jadi D ini adalah matriks diagonal. Oke. Itu adalah D. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan atau bagaimana kita bisa membuktikan apakah benar demikian bahwa UAB adalah sama dengan bla 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 ini. Oke, mari kita buktikan dengan cara konstruktif pelan-pelan, mulai dengan membangun lemma 1, di mana lemma 1 ini mengatakan seperti ini. Untuk sembarang basis terbelit maksimal, ya, himpunan si K, oke, terdapat fase zeta K dan operator uniter lokal UA dan UB, sehingga kita punya UA tensor UB eksponensial I zeta K psi K phi K. Oke. Oke, saya jelaskan di sini. Apa maksud dari basis terbelit maksimal itu? Jadi basis terbelit maksimal adalah basis yang menyusun keadaan kuantum yang terbelit secara maksimal. Artinya kualitas entanglement-nya itu sangat bagus, sangat optimal begitu. Ya. Karena ada kasus ketika dua buah qubit terbelit secara tidak maksimal, entanglement-nya tidak maksimal seperti itu. Nah, basis terbelit maksimal itu adalah basis yang menyusun keadaan terbelit maksimal. Itu. Oke. Yang mana kita berikan dalam himpunan cat psi K ini. Nah, ini untuk lemma 1 kita mempunyai hubungan seperti ini. Dan di suku kanan ini kita sebut sebagai basis magic.
basis magic ini didefinisikan sebagai berikut. Kita punya ket V1, kita punya ket V2, ket V3, dan ket V4 seperti ini. Ya, ini basis magic. Yang mana untuk ket V1 ini adalah kita ambil dari V plus, ya, ket V plus. Apa ini? Oke, nanti saya jelaskan apa ini. Untuk ket V2 adalah min I V min. Oke, untuk V3 adalah ket C min, dan untuk ket V4 min I C plus. Oke, jadi V plus C min ini adalah basis bel. Mereka adalah basis bel. Apa saja basis bel itu? Basis bel didefinisikan itu seperti ini. Kita punya ket V, entah itu plus atau min, itu sama dengan 1/2 00 ket 00 plus minus ket 11. Nah, kemudian kita juga punya ket C, entah itu plus atau min, besarnya adalah 1/2 ket 01 plus minus ket 10. Nah, ketika membahas keterbelitan, kita nanti tidak jauh-jauh dari basis bel, penggunaan basis bel seperti itu. Nah, di sini basis bel diwakilkan juga di dalam basis magic. Gitu. Oke, terus selanjutnya kita perlu membuktikan kebenaran 51 ini. Jadi kita melakukan pembuktian dalam pembuktian. Nah, pembuktian 51. Oke. Kita selalu bisa menulis suatu keadaan itu seperti ini. Jadi ket VK itu sama dengan E pangkat gamma K dikali ket VK bar seperti ini. Ini itu adalah fase globalnya, ya, E pangkat gamma K ini. Nah, kenapa kita bisa menulis, selalu bisa menyatakan suatu keadaan seperti ini? Jadi ada keadaan lain dengan fase globalnya. Karena ketika kita membuka section 2 subsection C point I, nanti itu dijelaskan, ya, dari sifat concurrence, sifatnya concurrence itu bisa disimpulkan bahwa this means that a state written in the magic basis is maximally entangled if and only if its coefficients are real except for a global phase. Nah, jadi suatu keadaan yang ditulis dalam basis magic itu terbelit secara maksimal jika dan hanya jika koefisiennya itu nyata, kecuali untuk fase globalnya. Jadi ini adalah state-nya.
Dan ruas kanan ini adalah magic basis yang menyusun. Nah, artinya apa? State ini itu terbelit secara maksimal. Nah, oke. Dan magic basis ini, ini bukan magic basis, sorry. Ini itu ya eh, suatu basis juga yang tersusun dari basis magic. Oke. Jadi ketika kita membedah ini itu isinya basis magic dan ini nilainya real. Oke. Karena sifat concurrence tadi yang menyatakan bahwa sebuah keadaan yang ditulis dalam basis magic terbelit maksimal jika dan hanya jika koefisiennya real kecuali untuk fase globalnya. Oke. Sekarang kita anggap kita punya dua keadaan yang berbeda. Oke. Si bar K dan si bar L. Oke. Dan kita definisikan kombinasi linear dengan susunan seperti ini. Ya, yang pertama 1/2 si bar K min I ket si bar L itu sama dengan ket EF. Kemudian yang kedua 1/2 dikali si bar K plus I si bar L sama dengan ya ini ini bisa apa kita anggap adalah apa ya lambang tegak lurus terhadap ini ya. Jadi tegak lurus apa ya namanya misalnya F tegak lurus dengan F ini. Oh iya, namanya tilde ya. Tilde, F tilde. Dengan catatan ya, dengan itu untuk dan tilde itu dia berlaku pada ruang Hilbert yang pertama, qubit pertama atau A, dan untuk ket F dan F tilde itu kita berlakukan pada ruang Hilbert yang qubit kedua atau saya tulis HB seperti ini. Nah, mereka itu saling ortogonal ya. Jadi antara E dengan E tilde ini ortogonal, F dengan F tilde ini ortogonal. Nah, karena mereka ortogonal, maka kita dapat keuntungannya yaitu kita bisa melakukan dekomposisi Schmidt dari si K maupun si L, gitu. Si bar K maupun si bar L. Kita bisa melakukan dekomposisi Schmidt karena ortogonal maka kita bisa dapatkan dekomposisi Schmidt dari ket si bar K dan ket si bar L. Oke. Nah, apa itu dekomposisi Schmidt ya?
saya jelaskan singkat mengenai dekomposisi Smith. Jadi dekomposisi Smith itu adalah cara yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah sebuah keadaan itu murni dari sistem bipartit yang terbelit atau tidak. Oke. Saya catat lagi, dekomposisi Smith ini apa? Cara untuk mengetahui apakah sebuah keadaan murni ya itu terbelit. Lebih lengkapnya keadaan murni dari sistem bipartit terbelit atau tidak. Nah, jadi kita harus punya keadaan yang murni, kemudian keadaan murni itu adalah keadaan dari sistem bipartit. Sistem bipartit itu maksudnya sistem dari dua partikel, bisa dianggap seperti itu, bipartit, dari dua partikel. Nah, sistem dua partikel itu terbelit atau tidak, itu kita bisa cek menggunakan dekomposisi Smith. Oke. Nah, keadaan murni apapun, ya, jadi secara umum ya, keadaan murni secara umum atau apapun, katakanlah C itu cat C, ya dia itu sistem bipartit ya. Nah ini HA tensor HB, ada dua partikel dengan yang berada dalam ruang Hilbert, itu bisa ditulis dalam bentuk Smith seperti ini. V sama dengan sigma I sama dengan 1 D AI cat V kecil I untuk sistem A dan V untuk sistem B. Nah, yang mana D ini adalah nilai terkecil ya dari dimensi A maupun dimensi ruang B begitu. Dengan AI adalah bilangan real di sini. Dia itu real. Ini bilangan real. Kemudian dia VI yang berlaku pada A itu adalah vektor ortonormal dari VA yang lain begitu. Jadi ketika kita himpun VI dari beberapa VI, kita himpun. Nah, mereka himpunan ini itu saling ortonormal. Begitu juga dengan VB ini juga ortonormal himpunannya. Oke. Nah, jumlah suku tak 0 dari ini bentuk Smith tersebut ya. Ya saya sebut bentuk Smith lah, bentuk Smith
disebut bilangan Schmidt. Disimbolkan dengan S. Jadi suku-suku yang tak nol di bentuk ini itu disebut bilangan Schmidt. Dan sudah jelas dia nilainya pasti antara 1 sampai dengan D. Ya, dimensi paling kecil entah itu di ruang Hilbert A atau ruang Hilbert B gitu. Nah, keadaan bipartit murni itu terbelit ya, jika dan hanya jika bilangan Schmidt-nya itu lebih dari 2. Di bilangan Schmidt ini yang menentukan apakah sistem terbelit atau tidak. Di keadaan bipartit murni terbelit jika dan hanya jika S lebih dari 2. Ya, jadi maksud jika dan hanya jika ini maksudnya dia berlaku 2 arah. Artinya ketika kita punya keadaan bipartit murni yang terbelit, pastilah S-nya lebih besar dari 2. Pun sebaliknya, begitu maksudnya. Jika kita punya S atau bilangan Schmidt ini besarnya lebih besar atau sama dengan 2, maka pastilah keadaan bipartit murni itu terbelit. Maksud dari kata jika dan hanya jika seperti itu. Jadi 2 arah itu saling mendukung. Oke, itu review singkat untuk dekomposisi Schmidt. Nah, dekomposisi Schmidt dari si bar K maupun si bar L itu kita dapatkan seperti ini. Si bar 1 sama dengan 1 per akar 2 ket E F plus E tilde F tilde. Kemudian si bar 2 besarnya adalah min I per akar 2 ket E F min E tilde F tilde. Kemudian si bar 3 kita peroleh 1 per akar 2 E pangkat I delta E, F tilde min E pangkat min I delta E tilde F. Oke. Dan terakhir si bar 4 itu adalah min I per akar 2 E pangkat I delta E, F tilde plus E min I delta E tilde, F. Oke. Nah, bagaimana bisa kita mendapatkan seperti ini? Oke, penjelasannya seperti berikut ini. Kita ingin tahu cara mendapatkan. Pertama, kita dua paling awal dulu, yaitu V bar 1 dan V bar 2. Artinya itu kita fokus pada nilai K sama dengan 1, L sama dengan 2. Oke.
Ketika kita punya K sama dengan 1, L sama dengan 2, kita coba substitusi ke ini tadi, definisi yang sudah kita punya untuk K1, L-nya 2. Oke, ini kita substitusi. Maka kita bisa tulis 1/2 ket V bar 1 min I ket V bar 2 sama dengan E F. Kemudian 1/2 ket V bar 1 plus I ket V bar 2 sama dengan E tilde F tilde. Oh iya, jadi E F ini adalah state secara umum ya. State secara umum, oke. Jadi ketika kita mendefinisikan di awal tadi, E dan F ini state secara umum, entah kita nggak tahu isinya apa, tapi dua state ini mewakili kombinasi linear dari ruas kiri ini. Oke. Jadi kita tidak tahu E dan F itu apa. Nah, kita coba otak-atik di sini. Kalau kita jumlahkan, ya maka kita nanti dapat ini 1/2. Kita punya 2 kalinya ket V1. Sedangkan untuk ini 0 sama dengan EF ket EF plus ket E tilde F tilde. Oke. Yang mana kita rapikan lagi, kita punya ket sibar 1 sama dengan nanti kita punya 1/2 EF plus E tilde F tilde gitu. Nah, sudah terbukti kita dapat untuk ket C1 ya. Nah, ini kenapa 1/2? Karena ini ketika 2/2 kita pindah ke ruas kanan, jadi kita punya akar 2/2. Kalau dihitung nanti ya sama dengan 1/2 ini. Nah, bagaimana kalau kita kurangkan? Kalau kita kurangkan mereka, kita akan dapat ya ini 0 dan kita tersisa ini untuk ruas kiri min 2i/2 ket C bar 2 sama dengan ket EF min ket E tilde F tilde. Nanti kita dapat ket C bar 2 sama dengan min I/2 EF min E tilde F tilde. Oke, terbukti untuk C2. Nah, bagaimana untuk C bar 3 dan C bar 4? Oke. Cara mendapatkan C bar 3 dan C bar 4. Oke, ini. Nah, sebenarnya caranya itu sama seperti sebelumnya. Namun di sini kita pakai pasangan basis baru ya. Namun dengan
pasangan basis baru. Kalau tadi E, F, dan E tilde, F tilde, kita pakai E, F tilde, dan E tilde, F. Nah, karena kita pakai pasangan basis baru, maka kita perlu menjaga ortogonalitasnya. Nah, untuk menjaga ortogonalitas, maka perlu menggunakan fase relatif E pangkat I delta. Oke, makanya di sini di si bar 3 dan si bar 4 muncul E pangkat I delta. Yang ini E pangkat min I delta. Untuk menjaga ortogonalitasnya. Nah, oke. Setelah kita mendekomposisi ya, kita tahu dekomposisi dari si dua keadaan apa? Dua keadaan ini apa tadi kita menyebutnya ya dua keadaan yang berbeda. Si bar K adalah ya keadaan yang terbelit tadi ya. Ya dari dua itu kita punya si bar 1 sampai 4. Setelah itu apa? Setelah itu kita memilih, kita atur nilai UA-nya itu jadi seperti ini. Cat 0 bracket ya. Cat 0 bra E plus cat 1 bra E tilde kali E pangkat I delta. Untuk UB-nya kita pilih nilainya adalah cat 0 bra F plus cat 1 bra F tilde E pangkat min I delta. Nah, kalau kita pilih ini beserta ya dan fase zeta yang tepat atau dengan tepat, maka kita dapatkan lemma 1 tadi. Mana tadi? Lemma 1 menyatakan ini. Oke. Maka kita dapatkan lemma 1. Oke. Tadi kita sudah buktikan secara konstruktif ya, pelan-pelan. Sekarang coba kita hitung apakah benar demikian. Coba. Pertama untuk K sama dengan 1 ya. Kita coba hitung. Untuk K sama dengan 1, mungkin saya tulis ulang lagi lemma 1 itu seperti apa. Kita tidak terlalu jauh ke atas. Lemma 1 tadi UA tensor UB E pangkat tadi pakai apa? I zeta K I zeta K si K hasilnya adalah apa ini? Basis magic. Oke.
Oke, untuk K1 kita coba tulis UA-nya adalah ini. Cat 0 CE plus cat 1 si tilde ini I delta. Oke. Terus tensor UB-nya ini saya tulis ulang plus cat 1 per F tilde dikali E pangkat min I delta ya. Kemudian E pangkat I zeta K. Nah, ini si 1 kan kita tulis si 1 si per 1 itu kalau kita jabarkan lagi berarti ini langsung saja saya copy. Untuk K-nya 1 ya, berarti ini zeta 1. Zeta 1. Ini zeta 1. Oke, saya jabarkan untuk si bar satunya adalah 1 per akar 2 E F plus E tilde F tilde. Nah, coba kita buka lah biar lebih jelas bagaimana menghitung ini. Nah, 1 per akar 2 terus oh iya ini ada yang kurang. Ini ada E pangkat sigma gamma I. Ya. Karena ini bukan bar ya, karena ini adalah yang biasa seperti ini. Dan ketika untuk kita ubah ke bar ini kan sama dengan tadi ada tambahan E pangkat gamma 1 V bar 1 begini. Seperti yang sudah dikatakan di awal ini tadi, yang mana? Yang ini. Makanya di sini muncul E gamma 1. Oke. Nah, 1 per akar 2 E pangkat I zeta 1 E pangkat gamma 1 ini saya kumpulkan atau saya keluarkan di awal. Saya tulis seperti ini, I zeta 1 plus gamma 1. Oke, selanjutnya ini saya kalikan ya, EF dikali ini dan ini, karena sifat distributifnya kita distribusikan sehingga kita dapatkan ini ya, 0 E plus 1 E tilde E pangkat I delta tensor ini saya tulis ulang ini di
kalikan dengan E tensor F. Ya, ini saya tidak tulis EF, tapi saya coba jabarkan seperti ini. Kenapa? Nanti biar kita bisa lihat ada sifat yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya E tilde dan F tilde juga saya kalikan ke sini, maka kita dapat, saya tulis di sini aja, plus saya salin kita punya E tilde tensor F tilde. Apa sifat yang bisa kita pakai, yaitu kita tahu kan kalau kita punya tensor A di cross tensorkan dengan B, dan kita punya lagi C ditensorkan dengan D, maka itu sama dengan matriks A dikali C kemudian ditensorkan matriks B dengan D. Nah, kita pakai ini, kita pakai sifat ini. Maka kita dapat mungkin saya langsung coba kita hitung ya. Jadi untuk E ini kita kenakan yang ini. Terus saya kasih notasi dengan warna biru. Ini kita kenakan dengan ini. Kemudian yang F kita kenakan dengan ini. Nah, begitu pula yang suku kedua, yang E tilde kita kenakan ini, yang F tilde kita kenakan dengan ini. Nah, kalau kita hitung, kita perhatikan, ini sebenarnya sederhana, tidak susah. E kita kenakan dengan yang ini, maka untuk suku pertama E dengan E dia sejajar ya. Saya beri catatan, E dengan E itu sama dengan nanti 1, sedangkan untuk E kita kenakan dengan ini, dengan E tilde, kan kita tahu tadi E dan E tilde mereka ortogonal, maka hasilnya adalah 0. Maka hanya tersisa untuk suku ini aja. Nah, saya tulis lagi 1 per warnanya kita pakai coklat, 1 per akar 2 E pangkat I zeta 1 plus gamma 1. Itu kita punya tinggal 0. Ini tidak habis. Kemudian yang cat F kita kenakan ke sini juga hanya mengenai yang ini, yang suku pertama. Yang suku kedua F tilde dengan F itu hasilnya 0. Maka kita dapatkan di sini cat 0 lagi. Nah, plus sekarang suku yang ini. E tilde terkena ke sini, maka ini 0 dan kita dapatkan ini. Hasilnya adalah saya tulis seperti ini, E pangkat I delta cat 1 tensor. Nah, ini F terkena ini, maka hasilnya E pangkat min I delta 1 seperti ini. Nah, kalau kita hitung selanjutnya, kita sederhanakan, hasilnya seperti ini. Plus gamma 1. Nah, ini saya tulis seperti ini, cat 00 plus E pangkat
I delta bertemu E pangkat min I delta, hasilnya 1, maka kita hanya tersisa dengan ket 11. Oke. Nah, kemudian kalau kita tulis ini seperti ini, saya geser E ke paling kiri, dikali 1/2 ket 00 plus ket 11. Nah, kita tahu ini adalah basis bel. Ini adalah basis bel yang disimbolkan V plus. Nah, maka kita atur untuk fase ini itu nilainya sama dengan 1. Oke. Sehingga kita dapatkan sama dengan V plus, ya, ket V plus. Ket V plus itu sama dengan basis magic yang V1. Maka untuk K sama dengan 1 itu kita dapatkan basis magic 1. Maka pernyataan lemma 1 itu benar, ya. Pernyataan lemma 1 ini benar. Oke. Kita menghitung UA, UB dengan formasi seperti ini. Kita pakai state V1, maka kita dapatkan basis magic 1. Oke, lanjut coba kita hitung lagi yang untuk K sama dengan 2. Coba K sama dengan 2. Oke, ini aku langsung salin saja. Saya langsung salin. UA, UB-nya ini terus dikali fasenya. C. Ini. Terus dikali dengan ini K-nya 2. K-nya 2 dikali dengan V2. Nah, sama dengan oke. Ini Z2. Nah, V2 tadi bisa ditulis sebagai E pangkat gamma 2. Terus kita punya di sini min I per akar 2 E F min E tilde F tilde. Oke. Nah, ini kan kalau dijabarkan kan tadi sama dengan E gamma 2 V bar 2. Nah, V bar 2 itu ini. Ini V bar 2. Oke. Kita hitung lagi langsung saja, tidak perlu saya jabarkan. Saya kumpulkan dulu untuk koefisiennya. Jadi ini min I per akar 2 dikali E I zeta 2 plus gamma 2. Ini 2. Oke. Ini kita kenakan ke ini. Maka untuk E dikenakan E, kita dapatkan E ini dikenakan ke sini, maka ini 0, sisa ini. Tensor. Lalu ini kita kenakan ke sini.
maka kita hanya punya F-nya. F-nya terkena ke sini hanya kena yang ini 0. Maka kita dapat ini. Oke, kemudian min. Sekarang ini yang kita kenakan ke sini, E tilde kenakan ke sini, maka ini 0, hanya tersisa ini. Kita dapatkan E pangkat I delta ket 1. Kemudian F tilde kita kenakan ke sini, ini 0, sisa ini. Tensor E pangkat min I delta ket 1. Itu kita sederhanakan min I, langsung saya tulis seperti ini aja, E pangkat I zeta 2 plus gamma 2 dikali min I per akar 2, ini ket 00 min, nah E pangkat I delta bertemu dengan E pangkat min I delta hasilnya 1, maka kita hanya tersisa dengan ket 11. Oke, sama dengan kita punya E pangkat I zeta 2 plus gamma 2 dikali ini min I ini 00 min 11 dibagi akar 2 itu bel basis bel yang ditunjukkan oleh V min. Kemudian kita atur nilai ini, nilainya adalah sama dengan 1, maka kita dapatkan hasilnya adalah V2. Oke, benar ya, berarti untuk K2 kita dapatkan magic basis magic 2. Artinya ini nilainya harus 1. Oke. Untuk kita lanjutkan untuk yang ketiga. Untuk K dengan 3, langsung saja copy ini, langsung kita pakai yang ini aja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita pakai 3. Nah, 3 itu untuk V bar 3-nya adalah seperti ini. 1 per akar 2 E pangkat I delta E, F tilde min E pangkat min I delta E tilde F. Seperti itu. Nah, kita otak-atik, yang koefisien saya taruh ke paling kiri. Saya tulis ini dulu, zeta 3 plus gamma 3 kali 1 per akar 2. Nah, langsung aja kita hitung. Ini kena ini dan dikurangi ini kena ini. E dulu kita kenakan yang ini, maka kita dapatkan E pangkat I delta, terus E-nya kena sini, maka kita dapatkan 0. Oke. Tensor. Nah, sekarang F tilde kita tulis dulu, F tilde kena ini, maka kita punya E pangkat min I delta
I delta dikali cat 1. Oke. Sekarang dikurangi yang ini, kita kenakan ke sini. Saya tulis dulu E pangkat min I delta. E tilde kenakan ke sini, maka hanya sisa ini. Maka kita juga punya E pangkat I delta cat 1. F terkena ini, kita kenakan ke sini, maka kita hanya dapatkan cat 0. Oke, kita hitung, kita dapat, kita sederhanakan. Ini dengan ini 1, maka kita hanya dapat 0,1. Kemudian dikurangi ini dengan ini juga 1, kita dapatkan 1, 0. Nah, lagi-lagi kita tahu, kita atur ini sama dengan 1, kemudian ini itu basis bel V min. Oke. Maka kita peroleh hasilnya adalah basis magic 3. Oke. Karena basis magic 3 itu ini sama dengan basis bel si min. Oke. Sedangkan yang 2 tadi, yang K sama dengan 2, yang basis magic 2 itu sama dengan min I basis bel V min. Nah, kita lihat di sini tadi catatan yang atas. Ini tadi, ya. Untuk 2 itu min I dikali ini, untuk yang 3 itu nggak ada pengalinya, ya langsung saja seperti ini. Nah, keempat berarti nanti kita harus dapatkan seperti ini. Min I dikali basis bel C plus sama basis magic 4. Oke, coba terakhir untuk yang keempat. Untuk K sama dengan 4. Oke, langsung ambil dari sini. Oke, ini kita punya K-nya 4. Nah, si bar 4 itu min I per akar 2 kali I delta F tilde plus pangkat min I delta tilde, F. Ini. Kita kumpulkan lagi seperti tadi. Ke kiri pangkat I zeta 4 plus gamma 4 dikali min I per akar 2. Nah, ini kita kalikan, saya tulis dulu koefisiennya pangkat I delta F tilde kita kenakan ke sini, terkena hanya menyisihkan ini, sehingga kita dapatkan 0. Tensor F tilde hanya terkena ini, maka kita dapatkan pangkat min I delta cat 1 plus ini kita kenakan ke sini. Saya tulis dulu koefisiennya pangkat min I delta tilde kita kenakan ke sini, hanya menyisihkan ini, lalu kita dapat pangkat I delta cat 1. F kita kenakan ini, maka kita
dapatkan 0. Get 0. Oke, kita sederhanakan. Ya, kita dapat bentuknya seperti ini lagi ya. Min I per akar 2. Ini 1, ini juga 1, maka kita dapatkan 0, 1 plus 1, 0. Nah, kalau ini saya tulis ulang jadi seperti ini, maka bisa lebih jelas melihatnya. Dikali min I 1 per akar 2, 1 plus 1, 0. Nah, kita atur ini nilainya 1, bisa. Kemudian ini adalah basis bel V+. Nah, kalau kita punya min I basis bel V+, maka itu adalah basis magic 4. Oke, sudah terbukti bahwa susunan itu benar semua untuk K4, K3, K2, K1. Oke. Maka terbuktilah sudah yakin bahwa lemma 1 itu benar. Nih, ini sudah terbukti benar. Sekarang kita lanjut untuk lemma 2. Jadi ini lemma yang terakhir. Hanya ada 2 lemma yang kita gunakan untuk membuktikan dekomposisi operator uniter tadi. Oke, lemma 2. Lemma 2 itu kira-kira berbunyi seperti ini. Jadi dengan operator uniter secara umum U, kita punya U. Apa itu U? Operator uniter secara umum. Selalu ada apa? Fase epsilon K dan 2 basis terbelit maksimal. V K dan V bar K, sehingga U ket VK sama dengan E pangkat I epsilon K. Ini bunyi lemma 2. Kita ketika punya operator uniter U, ini umum, entah isinya real atau imajiner, ya, secara umum kita punya operator uniter U, itu pasti selalu ada fase epsilon K dan 2 basis terbelit maksimal. Yang ketika kita susun, kita dapatkan hubungan seperti ini. Seperti persamaan eigen ya, tapi ini bukan persamaan eigen karena vektor yang berbeda. Oke, kita buktikan lemma 2 ini. Dengan kita nyatakan bahwa si K ini, ya, kita punya vektor si K, dia adalah eigenstate dari matriks U transpose U. Oke. Ini disusun dalam basis magic. Dan E pangkat 2
I epsilon K menjadi eigenvalue-nya. Nah, oke. Ini eigenvalue, matriksnya adalah U transpose U, dan eigenstate-nya adalah ket V K. Nah, perlu kita ingat, ya, ini menjadi catatan, eigenvektor dari operator simetris. Operator simetris itu apa? Ya, U transpose dikali U itu. Ini menjadi simetris. Ya. Eigenvektor ini itu adalah ortonormal dan nilainya real. Oke. Dengan catatan ya, kecuali untuk fase global boleh tidak real. Nah, karena kita sekarang bekerja menggunakan basis magic ya, maka eigenvektor itu menjadi penyusun basis terikat maksimal sekarang. Oke, coba sekarang definisikan si bar, si tilde sekarang ya. Kita pakai tilde, notasi tilde. Kita pakai notasi tilde. Sebentar kita pakai notasi tilde bukan bar ya. 52 ini kita pakai notasinya tilde bukan bar. Oke. Ya, maksudnya yang menunjukkan ini mereka adalah dua basis terbelit maksimal yang hubungannya seperti ini. Tidak harus tegak lurus atau ortonormal. Kalau sebelumnya kita pakai tilde untuk menunjukkan ortonormal, ortogonal antara E dan F, maka di sini tilde ini tidak menunjukkan ortogonalitas. Ini hanya menunjukkan bahwa ada dua vektor yang berbeda dengan hubungan seperti ini. Oke, kita buktikan. Lanjut pembuktiannya. Sekarang kita definisikan ket si tilde K-nya itu sebagai berikut. Dengan E pangkat min I epsilon K U ket V K. Oke. Nah, ini sebenarnya kita ambil dari persamaan yang di atas tadi kan, ini dari lemma. Ketika kita definisikan ya V tilde K seperti ini, dan karena himpunan vektor ini ket V tilde K ini juga menyusun basis ortonormal ya. Maka selanjutnya kita perlu membuktikan bahwa elemen-elemen vektor ini itu real. Oke. Nah, kita perlu buktikan. Perlu bukti elemen-elemennya real. Dan bagaimana caranya? Kita buktikan dengan cara pertama, kita kerjakan ini. Nah, kita perhatikan persamaan eigenvalue ini. Ya, ini tidak lain, saya hanya mengubah susunan dari persamaan eigenvalue yang
sebelumnya tadi ya, yang ini persamaan eigenvalue, saya pindah ke ruas kiri, dari ruas kanan ini pindah ke ruas kiri, dan saya faktorkan, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, persamaan ini kita kalikan. Coba kita kali dengan apa? Dengan U konjugat kali E pangkat min I epsilon K. Maka kita dapatkan U konjugat. Oke, sebentar, ini dikali di sisi, ya, E di kirinya ya, di sisi kirinya. Epsilon K U transpos U min U konjugat E min I epsilon K E2 I epsilon K matriks 1 ket VK sama dengan 0. Nah, ini ya, U konjugat bertemu dengan UT. U konjugat bertemu dengan UT, U transpos. Itu nilainya sama dengan matriks identitas. Matriks identitas saya tambahkan dengan angka 1 seperti matriks identitas. Kenapa? Buktinya ini, ini itu dari sifat matriks yang uniter, matriks kompleks yang uniter, sifatnya adalah U Dagger dikali U, itu kan nilainya identitas. Nah, U Dagger ini sebenarnya kalau kita bedah, itu adalah U transpos yang dikonjugatkan kan, dikali U sama dengan 1. Nah, kemudian persamaan ini saya konjugatkan kedua ruas. Maka yang pertama konjugat, dikenakan konjugat, maka hilang konjugatnya, tinggal U transpos, kemudian kita punya U konjugat di sini ya, sama dengan satu identitas konjugat. Nah, matriks yang ruas kiri ini dia bisa ditukar tempatnya karena ya sama dengan identitas kan. Nah, identitas ini ketika dikonjugatkan kan juga identitas seperti itu. Nah, terbuktilah maka U konjugat dikali U transpos itu sama dengan matriks identitas. Oke, lanjut. Maka ini yang suku pertama kita mendapatkan E pangkat min I epsilon KU. Kemudian yang ini U konjugat dikali matriks identitas, hasilnya U konjugat. Kemudian yang eksponen ini hasilnya adalah I epsilon K. Oke, dikali U konjugat. Ini hasilnya VK sama dengan 0. Nah, kalau persamaan ini saya tulis seperti ini, E pangkat min I epsilon K U, dan dikalikan VK cat-nya, kemudian sama dengan ini saya pindah ruas ke kanan, E pangkat I epsilon K U konjugat VK. Nah, ini itu hanya bisa terjadi jika
dan hanya jika elemen VK-nya itu bernilai real. Kenapa bisa begitu? Nah, coba kita konjugatkan yang ruas kiri. Ketika kita konjugatkan, berarti ini E pangkat, jadi E pangkat min-nya hilang, I epsilon K. Oke, sama ketika kita konjugatkan. Nah, kemudian U ketika konjugatkan, hasilnya adalah U konjugat. Nah, untuk vektor ini, ket si K, ketika kita konjugatkan, kenapa hasilnya tetap seperti ini? Kenapa dia tidak berubah menjadi konjugat? Kenapa tetap? Karena dia nilainya adalah real. Ketika bilangan real dikonjugatkan, itu tidak berubah nilainya. Seperti itu. Oke. Dari sini cukup membuktikan lemma 2 itu benar. Lemma 2 itu benar. Nah, ketika kita mendefinisikan ini, kita dapatkan bahwa elemen-elemennya real. Dan itu benar. Oke. Dengan lemma 1 dan lemma 2, kita sekarang siap menunjukkan bahwa UAB sama dengan UA tensor UB dikali UD dikali VA tensor VB. Yang perlu kita lakukan 4 langkah selanjutnya adalah, atau 5, yang kelima itu menggabungkan 4 langkah sebelumnya. Oke, langkah pertama kita harus menghitung eigensystem operator simetris uniter U transpose U. Apa tadi? U transpose U kita kenakan ke VK, ket VK, hasilnya adalah E pangkat 2 I epsilon K, ket VK. Kata lemma 2 ini basis terbelit maksimal. Oke. Nah, kita simpan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita menentukan matriks VA, VB, dan fase ini apa sebenarnya? C. Jika seperti di lemma 1. Oh, ini bacanya C. 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 Oke, seperti di lemma 1. Sehingga ini seperti ini ya. VA tensor VB E pangkat I si K ket C. Ya, kalau ini si K sama dengan V K. Nah, ini dari lemma 1 kita dapat ini. Oke, kita simpan. Nah, yang ketiga kita hitung kita punya ket V tilde K sama dengan ini ya, E pangkat min I epsilon K U ket si K. Lagi-lagi lemma 2 kita mengatakan ini basis terbelit maksimal.
Oke. Nah, langkah keempat adalah kita menentukan eigenvalue dari matriks ini, UD, yang mana dengan E pangkat min I gamma K. Ini eigenvalue dari matriks ini. Yang mana hal ini sama saja dengan menentukan elemen diagonal matriks D. Ya, matriks D. Ini UD tadi kan dia terdiri E pangkat bla 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 D bla bla bla. Nah, D itu adalah matriks diagonal. Nah, menentukan eigenvalue dari ini itu sama saja dengan menentukan elemen diagonal matriks D karena D adalah matriks diagonal tadi ya. Dan selain menentukan ini, kita juga menentukan operator uniter UA UB. UA UB tadi kita sudah tulis di atas. Namun kita menentukan susunannya sehingga kita mendapatkan bentuk seperti ini. UA dagger tensor UB dagger E pangkat, nah ini dikali gamma K plus si K plus epsilon K ket si tilde K sama dengan ket VK. Ini magic number. Dan ini itu dibolehkan oleh lemma 1. Oke. Nah, akhirnya dari 1 sampai 4 kita bisa mendapatkan ini. Tulis lagi UA dagger tensor UB dagger E pangkat I ya gamma K plus ini si K plus epsilon K, kemudian ket si tilde K saya tulis sebagai E pangkat min I epsilon K U ket VK ya. Karena tadi kita punya kan di nomor 3 ini, kita di langkah ketiga kita punya ini, kita masukkan sama dengan basis magic ini pun saya ganti dengan persamaan ini, muncul matriks V di sini karena dia nilainya juga basis magic, karena mereka juga menyusun basis magic. Oke, VA tensor VB E pangkat I dengan fasenya dipakai si K ket VK. Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ini E pangkat I epsilon K bertemu dengan E pangkat min I epsilon K, dia nilainya 1. Begitu pula dengan E pangkat I si K bertemu dengan ini. Kayak ini saya pindah ke ruas kiri, dia nanti nilainya adalah E pangkat min I si K. Maka nilainya juga 1, maka kita sekarang mendapat bentuknya lebih sederhana. UB dagger ini hanya tersisa E pangkat I lambda K U ket VK sama dengan VA tensor VB ket VK seperti ini. Kemudian 1, 2, 3 saya pindah ke ruas kanan, dan ket ini saya pindah ke ruas kiri menjadi bar, sehingga bentuknya seperti ini.
U bra, bukan bra, si K dengan cat si K sama dengan ini, saya pindah ke kelas kiri, maka saya dapatkan inverse-nya karena ini matriks. Ini inverse, kemudian yang E ini menjadi pangkat min. Oke, seperti ini. Dikali VA tensor VB. Oke. Nah, ini nilainya sama dengan 1. Kemudian ini itu kalau kita masukkan inverse-nya menjadi UA Dagger inverse kali UB Dagger inverse, yang mana nilainya itu sama saja seperti UA tensor UB ya. Jadi sifat ini itu dari hubungan U ya, UA Dagger sama dengan U inverse ini itu dari sifat matriks uniter. U yang tadi U Dagger kali U sama dengan matriks identitas, atau ya ini kalau kita tulis jadi seperti ini, kita pindah ke ruas kanan yang U ini untuk jadi ini ya. Maka kita bisa tulis ulang ini lebih sederhana. Ini yang ruas kiri tinggal U, yang ruas kanan ini UA tensor UB. Nah, E ini pangkat min I sigma K VA tensor VB. Nah, ini pun ini dia adalah eigenvalue dari persamaan yang kita hasil dari menentukan ini eigenvalue dari UD ya. Jadi kalimat tentukan eigenvalue dari UD, eigenvalue-nya ini itu menunjukkan persamaan seperti ini. Kita punya UD, kemudian state-nya adalah VK, maka eigenvalue-nya adalah E pangkat min I gamma K state. Nah, ini eigenstate, ini eigenstate. Ini matriksnya, ini eigenvalue-nya. Maka sebenarnya kita bisa mengganti eigenvalue ini dengan matriks ini ya, karena sama kan di sini. Nah, kita bisa dapatkan akhirnya U sama dengan UA tensor UB UD VA tensor VB ya. Nah, ini karena ini dinotasikan terkena qubit A dan qubit B, maka ya U di sini kita bisa lengkapi notasinya dengan subskrip A dan B. Nah, akhirnya terbukti benar bahwa kita punya operator uniter yang mengenai 2 qubit itu selalu bisa didekomposisi dengan bentuk seperti ini. Dan nilai UD adalah yang sudah tertulis sebelumnya, E pangkat sekian-sekian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.